Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, hadirin jamaah Masjid Riyadhus Shalihin. Kita bertemu kembali dalam kajian rutin malam Senin Ngarumas. Semoga tetap kita menjadi umat yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut dan tabi'in, insyaallah sampai kita umatnya dan akhir zaman. Hadirin jamaah Masjid Riyadhus Shalihin, insyaallah tema pada malam hari ini di dalam kajian Ngarumas yaitu terkait dengan sifat dan karakter Yahudi di dalam Al-Quran atau menurut Al-Quran. Karena memang selama kita alami ini, kehidupan kita ini tidak terlepas dari terus saling berkecamuknya antara dunia Islam dengan utamanya Yahudi. Nah, barangkali kita perlu ketahui juga sebenarnya seperti apa sih profil Yahudi tersebut sesuai dengan atau menurut Al-Quran yang harus kita pedomani dan harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu insya Allah akan dibahas bersama Al-Ustadz Bapak Dr. Andes Bida Wijaya RMA. Supaya tidak mengurangi waktu yang panjang, kami persilahkan pada Pak Ustadz untuk memberikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahada samadalladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa habibul karim wa nahnu la dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selamanya tercurah kepada junjungan kita baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Insya Allah malam hari ini kita akan berbicara tentang yang hari ini juga ramai ya, peristiwa Palestina dengan Israel. Tetapi saya tidak berbicara pada tataran itu. Namun nanti kalau jadi diskusi ini sangat menarik. Alhamdulillah ada Ustaz Dr. Rudi juga nanti mungkin yang paham tentang kondisi real hari ini tentang Palestina. Hadirin sekalian, di dalam sehari atau semalam
kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibaca ketika kita sholat selama 17 kali, yaitu kalimat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu doa kita yang dipanjatkan. Hadirin sekalian, ayat ini mengatakan bahwa tunjukilah kami jalan yang lurus, yang mustaqim, luas, benar. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan bagi orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waladdallin, dan orang-orang yang sesat. Dari sini jelas Allah mengatakan, pertama, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Allah beri kenikmatan. Siapa itu? Orang yang diberikan kenikmatan dalam beberapa keterangan. Pertama adalah para nabi, para rasul. Yang kedua, para siddiqin, orang-orang yang jujur, benar, senantiasa konsisten ketika kita berbicara keimanan. Yang ketiga, para syuhada, orang-orang yang kukuh, pangkuh, teguh dalam konsep menegakkan agama Allah sekalipun nyawa taruhannya atau sekalipun nyawa bayarannya. Itulah yang disebut syuhada. Dan yang keempat adalah orang-orang saleh. Orang-orang saleh, orang-orang yang konsisten, yang senantiasa melaksanakan segala petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan an'amta alaihim. Yang kedua, ghairil maghdubi, secara makna bukan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kenapa ada bahasa dimurkai? Tentunya ada sebab. Sepakat para ulama atau mayoritas para ulama, kalimat al-maghdubi ini adalah ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Jadi berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimaksud dengan maghdub di sini, orang-orang yang dimurkai di sini adalah orang-orang Yahudi. Waladdallin, sedangkan orang-orang yang sesat yaitu orang-orang Nasrani. Hari ini kita tertarik dengan al-maghdub, yaitu orang-orang Yahudi. Jadi sepakat para ulama mengatakan bahwa yang dimurkai itu orang-orang Yahudi. Hadirin sekalian, kalau kita berbicara Yahudi, ini saya mendengar juga ya, ada referensi, boleh Bapak juga kaji di ceramahnya atau penyampaiannya Ustadz Hadi Hidayat. Dia dengan konkret menjabarkan. Jadi secara runtuyan bahwa orang Yahudi itu masih turunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nikah dengan Sarah, Siti Sarah dengan Hajar. Lahirlah dua anak, yaitu Ishak dan Ismail. Ismail lanceukna, Ishak adeknya. Kalau dari Ismail nanti runduyannya masuk kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ishak inilah nanti yang akan melahirkan rundayan atau keturunan orang-orang Yahudi. Nah,
Hadirin sekalian, cuman ada satu permasalahan. Kenapa orang-orang Yahudi sampai Allah murkai? Ya walaupun di dalam Al-Quran beberapa catatan mengatakan kurang lebih 24 kali kata maghdub dengan berbagai bentuk, itu 12 kata dikaitkan dengan orang-orang Yahudi, gitu kan? Dengan orang-orang Yahudi. Kalau kita runut di dalam Al-Quran, itu 12-nya dari 24 dikaitkan dengan orang-orang Yahudi. Hadirin sekalian, tidak aneh kalau hari ini pun kita menyaksikan bagaimana kekejaman, keculasan, bahkan hari ini sudah memasyarakat ya kalimat Yahudi laknatullah. Nah, kenapa demikian? Karena banyak hal, banyak sebab sampai Allah murka terhadap Yahudi ini. Saya hanya rujukan aja, kita kebet-kebet Al-Qur'annya. Hadirin sekalian, pertama ada beberapa sebab. Pertama bahwa orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang mendurhakai Allah dan para utusannya. Bahkan dari beberapa sejarah banyak orang-orang Yahudi ini membunuh para nabi. Itu luar biasa. Yang kedua, orang-orang Yahudi itu mereka menyombongkan atau membangkang, bukan menyombongkan, membangkang terhadap aturan-aturan Allah yang dibawa oleh Rasul-Rasulnya. Dan yang ketiga, orang Yahudi itu menolak secara terang-terangan untuk patuh dan tunduk terhadap Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau kita katakan kebablasan karakter Yahudi itu sudah bablas sekali. Cuman Allah beri istidraj ya. Apa itu istidraj? Nanti jelaskan. Itu kelebihan. Orang-orang Yahudi itu memang diberikan oleh Allah pintar cerdik. Da dunia lamun orang Yahudi moal rame, termasuk Amerika moal maju seperti hari ini kalau tidak ditopang orang-orang Yahudi. Karena dulu itu orang-orang Saudi, kalau kita setback sejarah, itu orang-orang yang terusir. Orang-orang yang terusir. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak kepada orang-orang Yahudi untuk kembali kepada tanah yang dijanjikan oleh Allah, yaitu Palestina ya, Yerusalem, dia mengatakan pan pisebelen ka Nabi itu teh. Apa yang dia katakan? Silahkan kaum Musa berangkat atau datang kepada tanah itu bersama Tuhanmu. Aku tidak mau selama ada orang-orang itu. Itu culas banget. Banyak hal yang culas. Ketika Nabi Musa menyelamatkan orang-orang Yahudi di tengah kekejaman Raja Fir'aun, dia menyeberangi Laut Merah. Allah selamatkan, kan kita tahu ya. Allah selamatkan Nabi Musa dengan orang-orang Yahudi, dengan sahabat umat-umatnya tadi bisa menyeberang. Sementara Fir'aun dikerebakan di Laut Merah, itu belum juga kering kakinya dengan air laut, orang Yahudi sudah meminta untuk dibuatkan patung berupa anak sapi untuk disembah. Luar biasa, kufur nikmat dan lain sebagainya. Nah, inilah penyebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin termasuk hari ini. Nah, kalau kita berbicara sejarah perjalanan manusia sangat panjang sekali. Tapi hari ini kalau kita lihat terjadinya keramaian ya. Gonjangnya dunia ini diawali pada 14 nanti kalau saya dikoreksi.
14 Mei 1948 atas rekomendasi dari Inggris diresmikan oleh PBB, maka Yahudi resmi menjadi sebuah negara berbatasan dengan Palestina, Lebanon, Yordania, dengan lain sebagainya. Tapi itu tadi tamaknya, sarakahnya, dan lain sebagainya. Hari ini Yahudi ingin merebut Zarur Gaza atau Baitul Maqdis. Sampai hari ini terjadi. Bagaimana orang-orang Yahudi dan lain sebagainya. Nah, itulah karakter dan lain sebagainya atau sifat-sifat daripada orang-orang Yahudi ini. Kalau kita runut Al-Isra, Bani Israel surat 4 ya. Surat 4 ayat 4 sampai ayat 6, Allah katakan menyampaikan tentang karakteristik orang-orang Yahudi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ar marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dari ayat 4 sampai ayat 6 ini Allah gambarkan bagaimana karakteristik yang sebenarnya orang-orang Yahudi ini. Orang-orang Yahudi ini. Jadi kata Allah, maka apabila datang saat hukuman, bukan dari situ, dari 4 ya. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini. Kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang sebesar-besarnya. Gitu kan? Wala ta'lunna uluwan kabira. Jadi pantas maka ada pernyataan juga hadis, ketika nanti pertempuran umat Islam dengan Yahudi yang sesungguhnya, itu pertanda akan mendekati datangnya kiamat. Katanya mudah-mudahan ya, lain tandanya banyak. Mun merujukkan hal itu lamun dia jadi gitu kan. Karena hari ini masih pada cicing. Bagaimana kejaman. Yang ayat yang kelimanya, maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Artinya suatu saat juga Yahudi akan mengalami kekalahan total. Bahkan ada beberapa keterangan bahwa dia dikejar-kejar oleh umat muslim sampai ngumpet di batu dan di pepohonan, dan pohon-pohon itu menyatakan, ini musuhmu Yahudi di belakangku ngumpet. Dan ayat yang ke-6-nya, kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka, kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Hadirin sekalian, itulah karakter orang-orang Yahudi. Allah gambarkan. Bahkan yang jelas-jelas dalam Al-Quran pun bagaimana dia permusuhannya dengan orang-orang Islam. Ada satu ayat ya yang dikutip oleh Pak Haji Amin di dalam banner tadi, pamflet ya. Walang tad'u angkal yahudu walan nasara hatta millatahum. Walang tad'u angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi terhadap umat Islam memang disebut oleh Allah, dia tidak ridho terhadap orang-orang Islam ini. Makanya kalau hari ini
Yahudi melakukan tindakan yang sudah genosida ya, kejahatan HAM yang sangat luar biasa. Sampai kemarin ada info tanggal 7 Oktober Yahudi menyerang darat, membombardir sebuah rumah sakit. Ini ya sudah kejahatan luar biasa. Jadi lebih dari ketika kita perang nanti 90 Chechnya ya Bosnia ya. Dulu Bosnia ya, tahun berapa? Abdi masih mahasiswa. Haji Rudi majigana can lahir. Can ji? 93 94 ya? Iya itu. Bosnia ya, bagaimana itu? Terjadi seperti di Poso. Indonesianya Poso ya. Waktu itu kita nonton saja susulumputan. Itu lebih daripada itu apa yang dilakukan hari ini. Ya. Hadirin sekalian, itulah gambaran bagaimana karakter Yahudi itu bukan distempel oleh manusia, tetapi Allah yang langsung memberikan stempel, termasuk dia orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Yang dimurkai oleh Allah. Cuman tadi memang kebetulan Allah diberikan kelebihan. Orang Yahudi itu palinter. Saya pernah 91 menerima materi-materi seperti ini gitu kan ketika kuliah. Memang orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang pinter, termasuk Amerika itu ditopang oleh orang-orang Yahudi. Banyak dan lain sebagainya. Bahkan 1860 ada seorang tokoh pemuda Yahudi yang sudah berbicara tentang bagaimana dia berusaha mengumpulkan orang-orang Yahudi. Theodor Herzl ya, Theodor Herzl dalam sebuah rujukan disebutkan seorang pemuda Yahudi yang pertama mengumpulkan orang-orang Yahudi yang berada di beberapa negara. Karena Yahudi itu dulu diusir. Ada di mana-mana, di Amerika, di Eropa, dan di mana-mana. Dikumpulkan oleh Theodor Herzl ini. Gerakan inilah yang disebut dengan Zionisme, yang sampai hari ini itu menjadi bebasan, menjadi perkataan kaum Zionis. Dan mulai dari itulah, karena dulu Palestina di bawah kekuasaan oleh Inggris, gitu kan? Palestina ada di bawah kekuasaan oleh Inggris, maka 1948 Inggris menyerahkan terhadap Yahudi, tapi bukan Palestinanya. Maka berdirilah aklamasi bahwa Yahudi menjadi sebuah negara. Indahnya bangsa Indonesia itu sampai 1993 masih konsisten menolak hubungan diplomasi dengan Yahudi. Zaman Pak Soekarno, bahkan beberapa kali Pak Soekarno melakukan sebuah perhelatan negara-negara di ASEAN yang itu terbawa Israel tapi tidak pernah diundang. Begitu juga zaman Soeharto. Cuman 1993, Haji mudah-mudahan ingat enggak? Ada tokoh di Indonesia, nah kita masih ingat kadang-kadang ya Allah, jangan disebutkan ya, Allahu yarham, mudah-mudahan itu satu ini. Dia katakan di dalam kelompok masyarakat dan kajiannya, 1993 dia sebut Indonesia sudah saatnya membuka diplomatik dengan Yahudi. Spontanitas, diserang. Bukan diserang ya, dikritisi oleh seluruh aktivis waktu itu. Kami dari HMI, dari PMI dan lain sebagainya, termasuk tokoh-tokoh, termasuk Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra yang waktu itu dekat dengan Soeharto, itu memberikan argumen-argumennya. Kenapa harus buka dengan Yahudi, dengan Israel? Nah, ini yang catatan indah memang. Sampai hari ini, detik ini pun Indonesia secara hubungan bilateral kenegaraan tidak ada hubungan, tidak ada diplomatik. Mudah-mudahan konsisten Indonesia ya.
Nah ini kenapa? Karena luar biasa, hal-hal yang luar biasa. Nah ini mudah-mudahan menjadi sebuah hasrat, tergugahnya hati kita hari ini terhadap apa yang terjadi dan dialami oleh saudara-saudara kita. Pak, dalam Islam yang disebut saudara itu bukan hanya saudara nasabiah. Yang disebut Islam dalam konteks Islam, yang disebut saudara itu bukan berarti keturunan satu nasab. Tetapi ketika kita berbicara saudara dalam konteks keislaman, apabila orang itu sudah mengaku yang sebenarnya sebagai muslim, dia adalah saudara. Tidak dibatasi oleh suku, bangsa, dan negara. Termasuk hari ini. Bagaimana saudara-saudara kita? Nah, sementara Al-Quran berbicara ini luar biasa. Bahkan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan sifat-sifat daripada orang Yahudi. Saya mencatat ada 12 karakter orang-orang Yahudi, sifat-sifat Yahudi yang memang luar biasa. Memang yang luar biasa. Nah itu Pak, inilah yang harus kita perhatikan. Nah, tinggal berbicara bagaimana hari ini kita umat Islam yang ada di luar dan lain sebagainya. Atau minimal ku doa Pak. Tadi ya alhamdulillah Dr. Rudi, Ustaz Rudi baca tadi Allahumma surna dan lain sebagainya, mujahidin di Palestina dan lain sebagainya. Coba itu dibantu. Kenapa? Karena bagi kita doa itu merupakan perisai, senjata yang sangat ampuh. Bukan apa-apa, bagi kita umat Islam yang namanya doa itu merupakan senjata yang paling ampuh. Minimal ku doa, yuk bantu. Karena saudara-saudara kita di sana hari ini, ya Bapak mungkin banyaklah melihat kasus kejadian ya. Peristiwa-peristiwa di Palestina itu yang terkirim oleh kita dan kita bisa lihat ribuan orang, bahkan ya kalau informasi terakhir saya dengar itu hampir 5.000. Tapi kita seri kene sebabna Israel sudah 1.000 lebih ya Pak Amin ya, 1.400 Israel juga. Ini mungkin Allah sudah mulai memberikan kekuatan. Walaupun ada juga Hamas yang mengkritisi Hamas. Nah nanti mungkin Haji Rudi bisa mengkaji. Ada yang dikritisi Hamas karena Hamas itu dari Irak. Irak itu adalah Syiah. Ada permasalahan. Saya pikir hari ini tidak berbicara itu dan lain sebagainya. Hari ini siapa yang akan membantu membela, itulah ada orang yang terbaik. Nah gitu ya Pak ya. Ini mudah-mudahan jadi motivasi. Minimal Pak, minimal kita sebagai umat muslim tong acuh teuing. Bodo amat cenah dulur lain baraya lain. Eta teh geus kaprah, imana dipertanyakan. Ketika ada di dalam benak kita terbesit pernyataan seperti gitu, udah tidak ada, maka itu imannya dipertanyakan. Kita sebagai umat muslim Pak, al-muslimu akhul muslim. Jadi Islam jeung Islamah bersaudara. Saudara itu saling membantu, saling nolong sesuai kadar kemampuan. Ngantong dipaksakeun teuing. Saya belum dengar atau memang belum ada beritanya atau apa. Apakah Indonesia sudah bersikap apa belum? Di bawah kepemimpinan presiden kita hari ini apakah sudah bersikap atau belum? Kita belum mendengar mungkin, nggak tahu atau apa dah. Nah, ini Pak, maka pantas kalau kita pun hari ini harus hati-hati. Karena sebenarnya kalau saya terima dari 91 ya, kajian-kajian dengan teman-teman baik di Paramadina maupun dimanapun, ketika berbicara Palestina, Yahudi dan lain sebagainya, memang itulah karakter yang sebenarnya. Bila bisa disebut kegoncangan dunia ini, itu karena kepicikan, keculasan dan lain sebagainya orang-orang Yahudi. Luar biasa Pak. Nah,
Makanya saya ketuk hati bapak-bapak sekalian. Hari ini kita berbicara melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kenapa? Di Palestina itu ada tanah. Baitul Maqdis bukan tanah ya, ada tempat. Bahkan kalau menurut Ustadz Hadi Hidayat itu bimana 3 katanya Haji. Nanti bisa diterjemah, diperjelas juga oleh Haji. Saya hanya mencatat ada 3 Pak katanya pernyataan perbatasan. Yang disebut Baitul Maqdis itu adalah Masjidil Aqsa, kota Yerusalem, dan Ardul Muqaddas. Itulah sentral. Inilah yang disebut Baitul Maqdis, itu ada sentral peradaban manusia. Kenapa? Karena pada zaman Nabi Sulaiman itu mulai dibangun Bait Suci. Awalnya memang dari situ. Karena kan kalau kita lihat sejarah Nabi Sulaiman gitu kan, Nabi Musa itu keturunan ketiga dari istri kedua Nabi Yakub. Ya, yaitu dari keturunan Levi. Karena Nabi Yakub itu punya anak 12. Jadi ceritanya begini, sekilas saya ceritakan, nanti diperjelas oleh Haji Rudi. Nabi Ishak menikah, ya, Ishak itu menikah, lahirlah 2 anak. Nah, lahirlah 2 anak. Pernikahan Ishak dengan Rafkah melahirkan 2 anak, yaitu Is dan Yakub. Nah, Is ini merupakan nanti menjadi keturunan Romawi. Nah, sedangkan Yakub oleh Ishak bapana diperintahkan untuk berkunjung ke Fadam Arkan, yaitu cikal bakal atau tapak tilas Akina, nyata Nabi Ibrahim, untuk bertemu dengan seseorang. Nah, berangkatlah dia bertemu dengan seseorang dan bertemu dengan Laban. Laban itu orang yang diperintahkan ditemui. Ternyata Laban ini punya anak. 2 anaknya perempuan, dua-duanya perempuan. Dan itu perintahnya dinikahi. Cek Laban, mana pilih pamajikan ente, nu jadikan pamajikan ente. Maka karena kebaikan dan kesalehan hati Yakub alaihi salam, dua-duanya ditikah. Ini belum ada aturan Rasulullah ya, belum ada aturan Islam. Kalau Islam itu melarang 2 orang ditikah adik kakak, tidak boleh. Karena ini belum aturan, maka ditikah dua-duanya. Dari dua-duanya inilah lahirlah 8 anak. Pertama, Laya melahirkan 6 anak, dan kedua yaitu Rahil melahirkan 2 anak. Dari Rahil ini lahirlah Nabi Yusuf dan Bunyamin. Ceritanya sering kita dengar ya, yang dibunuh atau dikekeak oleh lancek-lanceknya ini. Nah, sementara dari Raya ini lahirlah Ruben, Sam'un, Levi. Nah, dari Levi inilah masuk ke sana sampai Nabi Musa alaihissalam. Maka dari 2 dengan 6, 8 ditambah. Karena anaknya 8, dibereklah penjaga atau napi, pembantu hari ini mah ya, gundik pembantu. Laya dibere, awewe kalaki Rahil juga dibere, 2-2na perempuan. Maka saur Yakub, karena ini perempuan bisa jadi fitnah dan lain sebagainya, maka 2-2nya ditikah. Jadi 4. Dari 4 ini maka melahirkan 4, dari 2 ini melahirkan 4. 2 dari Rahil, 6 dari Laya, dan 2 lagi dari yang kedua, yaitu namanya Balha, dan ketiga Zulfa, 2. Jumlahnya 12 anak. Maka dalam Al-Quran inilah yang disebut dengan Bani Israel. 12 anak Yakub yang jumlahnya 12 itu Allah menyebutnya dengan istilah Bani Israel. Dari mana Yahudi lahir? Yaitu dari
rentetan Levi, anak ketiga perkawinan antara Yakub alaihissalam dengan Laya. Nanti nyambung sampai ke Harun, sampai ke Sulaiman dan lain sebagainya. Dari situ. Nah ini Pak, ini hanya sekilas. Nah karakternya memang seperti itu. Bahkan dalam, maaf ya Pak ya, Abi dulu kuliah ada perjanjian lama Pak, kita baca. Jadi di kampus itu, di kelas itu pegang perjanjian lama, perjanjian baru. Karena ada yang disebut mata kuliah Kristologi ya Jia. Hari ini ada enggak? Kita mengkaji juga tentang Kristologi. Di situ kita pegang. Nah, inilah. Nah, dari situlah maka runutannya dan lain sebagainya. Saya tidak bisa menjelaskan bagaimana dia terusir dan lain sebagainya. Bagaimana dia menjadi negara ini dan lain sebagainya. Mungkin nanti Haji Rudi bisa menggambarkan secara jelas. Cuman itu gambarannya. Yang jelas Al-Quran menyampaikan bahwa karakter Yahudi itu seperti itu. Nah, kalau kita baca di tafsir Al-Misbah ya, Al-Misbah itu tulisan Indonesia memang, boleh dibaca Pak. Itu tulisannya Profesor Quraish Shihab. Bahkan Quraish Shihab menyampaikan kenapa dia dimarahi oleh Allah, ada 7 sebab. Ini menurut Quraish Shihab ya. Pertama, mengingkari tanda-tanda kebesaran Allah. Jelas, karena dia lebih percaya kepada patung sanak sapi dan lain sebagainya. Kedua, membunuh para nabi tanpa ada alasan yang benar. Dulu kita pegawaian Pak. 3, iri hati dan membangkang akibat terhadap nikmat orang. Tadi iri hati jelas Pak. Makanya sampai kapanpun ayat ini masih berlaku Pak. Walang tardo angkal Yahudu. Nggak ada putus ya sampai kiamat, itu masih berlaku. Dia tidak ridho terhadap umat Islam. Sebaik-baiknya. Yang keempat, dia adalah membantah keterangan Rasul. Termasuk tadi, ketika Nabi Musa mengajak orang-orang Yahudi ini atau Nabi Bani Israel ini untuk masuk sesuai dengan perintah Allah kepada tanah yang dijanjikan itu, yaitu Palestina, dia menolak. Bahkan bahasanya kan pisebelen. Silahkan kamu aja Musa dengan Tuhan kamu masuk ke sana. Itu kan bahasa yang tidak tidak bermoral. Yang kelima, mempersekutukan Allah dengan menyamakan, menggambarkan, membuktikannya dengan patung anak sapi. Yang keenam, melakukan pelanggaran-pelanggaran. Banyaklah pelanggaran. Dan yang ketujuh, menyalahgunakan kekuasaan. Itulah tabiat-tabiat orang-orang Yahudi yang dicatat oleh Profesor Quraish Shihab. Luar biasa Pak. Nah, dari situlah kita bisa belajar, oh iya ini tabiat Yahudi. Bahkan pantasnya kadang-kadang di kalangan kita umat Islam, mun aya jelema bangor-bangor ting, sia teh bangor-bangor ting jiga Yahudi. Kan gitunya banyak. Ada bahasa orang tua kita berarti nyarahun ke Yahudi teh, tahu. Kadang-kadang lihat orang-orang anak-anak yang banget, kadang-kadang itu bangor-bangor ting sia teh jiga Yahudi wae, kan gitu. Memang luar biasa pembangkangan dan lain sebagainya. Hadirin, saya pikir itu aja. Mudah-mudahan gambaran-gambaran ini, pertama, Yahudi Allah sudah tetapkan bahwa adalah termasuk orang-orang yang dimurkai. Kita baca setiap hari, ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus dan benar, yaitu jalan-jalan orang yang diberikan kenikmatan, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil magdu, bukan orang-orang yang dimurkai, yaitu Yahudi yang Allah catat sebagai orang-orang yang ternakal di dunia ini. Nah, banyak gambaran-gambarannya dan lain sebagainya. Belum nanti kalau kita membahas tentang Baitul Maqdis. Karena kan itu udah gambarkan Allah dalam ayat pertama ya.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu yang sekarang diserang atau mau diambil oleh Yahudi. Hari ini Pak, Islam kan tidak bisa dipisahkan dengan Masjidil Aqsa. Rasul itu berangkat Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu Palestina hari ini, yang oleh Yahudi mau ditarik, mau diambil, dan sebagainya. Nah inilah Pak, itu jelas. Nah tapi ada bahasa yang terindah, alladzina barakna haulah, yang tempat itu Allah barokahi dan sekitarnya. Bahkan pantas tadi yang mengatakan bahwa Masjidil Aqsa itu merupakan sentral peradaban manusia. Pantas. Bahkan pantas pula ketika ada orang yang mengatakan ketika terjadi peperangan perebutan Masjidil Aqsa ini, terjadi konteks peperangan antara umat Islam dengan Yahudi ini, itu pertanda kedekatan dari kiamat. Itu Pak. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kajian bagi kita. Tadi kata Allah, alladzina barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah berikan barakah di sekitar itu. Itu mudah-mudahan ini menjadi wawasan, kejelasan, dan kita menyadari bahwa Yahudi itu benar-benar Allah pun sampai ghairil maghdubi alaihim. Wallahu alam, nanti didiskusikan. Saya hanya pengantar Pak. Nanti silahkan kalau ada diskusi, ada Dokter Rudiah nanti. Saya melanjutkan aja lah gitu mendengar. Itu saja Pak Haji, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kalau Bapak mau baca, banyak Pak buku-buku Palestina, tentang Palestina. Kalau kemarin informasi yang saya dengar ada 3 buku karangan karangan orang Palestina, saya dari Palestina, itu di 3 jilid katanya sudah di-Indonesiakan tentang sejarah itu semua. Tapi gitu aja, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi ilmu bagi kita semua. Hatur nuhun, mangga Pak Haji. Pada zaman berikutnya mereka juga mengatakan bahwa waqalatil yahudu Uzairu ibnillah, Uzairu ibnullah. Orang-orang Yahudi menyatakan Uzair itu anak Allah. Jadi hampir setiap masa kenabian Yahudi membangkang gitu. Sangat membangkang sekali. Yang paling tragis itu apa contohnya? Diselamatkan ku Nabi Musa di Mesir dengan ribuan orang, mereka eksodus melalui melalui Laut Merah. Ketika Nabi Musa membelah laut itu, pas dugi ke Gaza, hari ini Gaza mungkin ya. Itu tanah yang dijanjikan Palestina, ketika itu mereka masih membangkang Musa. Kekurangan makanan, kasih kan bawang merah, bawang ini engkau yang lain-lain. Masih kena gitu terus saja begitu. Jadi Yahudi itu pantas gitu oleh Allah, itu dikecam, sangat dikecam sekali. Nah, bukti mereka setelah Theodorus itu sebenarnya dokumen mereka itu di 2. Yang pertama di The Protocolariat ya, protokoler. Yang kedua di Freemasonry gitu. Jadi sampai hari ini Freemasonry masih digunakan itu. Saya ingat ketika itu sering saya buka tentang Einstein ya, Albert Einstein. Orang Yahudi kan ya. Jadi awalnya saya mendukung katanya Yahudi itu ketika diusir oleh Nazi, Hitler Jerman ya. Karena mereka dirapida, ini bangsa Yahudi sangat beda sekali rasnya, maka diusir oleh Hitler ketika Jerman ketika itu tahun 42 sampai 47. Diusirlah. Albert Einstein itu mendukung sebenarnya awalnya, tapi ketika melihat perangai mereka, kata Einstein gimana? Ini akan menjadi bom waktu bagi kelompok Yahudi juga. Mereka akan dikecam. Kenapa? Itu Pak hanaplanya promonya ngisi tulungan ngegel itu. Di tulungan ngegel. Jadi sampai kapanpun ini Baitul Maqdis, Aqsa atau dengan istilah yang lain, karena itu kan satu tempat 3 agama. Satu tempat 3 agama.
Di situ diklaim Yahudi, di situ diklaim Nasrani, juga kita milik Islam kan karena peristiwa Isra itu. Nah, ayat yang bicara tentang tadi terkait Al-Fatihah ayat 67 itu sebenarnya bukan ayat yang membicarakan kecaman Allah. Kecaman Allah itu pada ayat-ayat yang tadi selain kata al-maghdubi alaihim. Tapi ayat 67 itu memberikan pesan pada kita, jangan seperti dua kelompok itu. Jangan seperti Yahudi yang dimurkai, jangan seperti Nasrani yang sesat. Jadi gitu Pak Haji Holis, sampai ketika Nabi Muhammad itu menguatkan mitsaqul Madinah, piagam Madinah, tetap naraweco ta Yahudi mah. Terus saya naraweco. Kenapa? Mohon maaf ya, Yahudi itu kecil Pak kelompoknya. Tapi kan dibalik itu, ini kan dikisahkan di ayat-ayat di Al-Baqarah terkait dengan bagaimanakah mereka bersekutu dengan Aus, mereka bersekutu dengan Khazraj untuk membombardir Quraidah karena mereka bersekutu dengan Nasrani kan gitu. Jadi mereka sudah seperti itu sampai ketika di Madinah pun mereka ingin menguasai itu. Jadi sebenarnya Yahudi itu ya dari awal sampai akhir seperti itu Pak. Tapi mudah-mudahan sih bukan jadi ciri kiamat ya. Saya memandang hadis itu gini Kang, sampai hari ini penelitian saya tentang hadis itu, saya masih menduga kuat hadis tentang Imam Mahdi itu lebih sahih dibandingkan hadis yang membicarakan ketika Palestina dia menang kiamat. Atau bisa kompromi Pak, bisa kompromi jamaah namanya. Ini tulisannya mama kita ya Kang, Mama Abdullah bin Nuh nih, saya juga mendapatkan naskahnya dari anaknya. Itu nulis kitab namanya Al-Imamul Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi yang dijanjikan, yang ditunggu-tunggu. Itu hadisnya sahih sekali dari Bukhari, Muslim, Daruqutni, Tabarani, Ibnu Hibban. Nah, salah satu munculnya bagaimanakah nanti Yahudi dimanapun mereka berada akan terjerai-berai dan musnah adalah munculnya Imam Mahdi. Tapi pertanyaannya, man huwa al-imamul Mahdi? Siapa Imam Mahdi ini? Kan nggak bisa diklaim urusan Allah kan gitu. Sampai ilustrasi ceritanya kan Imam Mahdi keluar, maka muncul Dajjal. Imam Mahdi itu singkat cerita dia kalah, muncul Isa al-Masih. Isa al-Masih itulah nanti pertanyaannya, kapan kiamat? Allahu alam. Atau bisa jadi ya, bisa jadi nih, bisa jadi ada hadis yang menjelaskan jika saja Palestina itu menang, maka itu kiamat, itu terjadi mungkin setelah itu. Saya agak khawatir Pak, memang harus perhatian juga ya. Ada kejadian-kejadian hari ini yang suka langsung dihubungkan kiamat Pak. Arab itu sekarang subur, padahal ketika zaman Abbasiyah pernah subur. Sungai Efrat, Furat bahasa Arabnya, Sungai Tigris yang mengalir dari Irak ke Mesopotamia ke Syria, itu pernah kering Pak di zamannya Umayyah awal. Tapi sekarang orang langsung identiknya lamun kieu awas kiamat gitu kan, lamun kieu awas kiamat. Padahal Nabi sendiri tidak tahu, Nabi itu hanya diberi ajaran ini tanda-tandanya gitu aja. Gitu mungkin lah kan. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas tambahannya. Barangkali saya sedikit juga menambahkan ini untuk menyemangati kita selaku umat muslim barangkali. Tadi disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa sampai diabadikan ya Yahudi itu di dalam Al-Isra 4-6 itu ya. Yahudi adalah sebagai perusak di muka bumi, kemudian mereka tidak akan senang terus pada umat Islam selama umat Islam melaksanakan kegiatan sesuai dengan perintah Allah. Maka perusak di muka bumi, kemudian yang tidak senang kepada muslim ini ada kelompok
di umat Muslim, ya, kelompok pergerakan yang tergabung dalam Hamas. Mungkin semua tahu bahwa Hamas itu adalah kelompok pergerakan Islam yang menentang terus terkait dengan ya penindasan dari Zionis ini gitu. Hamas di Palestina, kemudian ada Hizbullah di Lebanon. Sebenarnya pemerintahan Palestina itu kan yang resmi adalah Perdana Menterinya Mahmud Abbas ya. Tetapi ini Hamas sekarang juga kemarin pemenang pemilu sehingga ya pemerintahannya juga ini oleh kelompok kelompok pergerakan ini gitu. Jadi jangan salah tafsir bahwa Hamas ini bukan mereka mempertahankan karena Palestina itu kan terus terang saja sejarah Islam bagi kita semuanya ada di Palestina gitu. Termasuk konon kabarnya Imam Syafi'i juga lahir di Palestina itu gitu. Jadi kalau Palestina dikuasai oleh Israel, seluruh tanah-tanahnya ya tadi yang disampaikan Pak Ustadz Ridhi itu, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa juga pasti akan dikuasai oleh mereka sehingga peradaban Islam akan hilang di situ. Oleh karena itu kelompok Hamas dan sekarang juga dibantu oleh kelompok Hizbullah dari Lebanon termasuk juga dari yang lain barangkali mudah-mudahan bisa bergabung sehingga bisa mempertahankan. Dan utamanya mudah-mudahan segera ini Barat juga ya terketuk hatinya bagaimana memerdekakan Palestina sehingga umat kita di sana itu bisa tenang hidup di sana gitu. Karena kan selama ini terus dijajah mereka oleh bangsa Yahudi atau Israel itu. Jadi mudah-mudahan kita tergetuk hatinya oleh yang Pak Ustadz tadi, minimal kita dengan doa lah gitu. Ya minimal dengan doa, karena kalau berperang di sana wah luar biasa. Pas datang ke sana kita mau gunakan apa gitu. Paling tidak ya gunakan doa lah agar kita bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina. Baik, saya kira demikian Pak Ustadz ya. Terima kasih, ini menjadi bahasan bagi kita semua untuk politik Islam lah barangkali ke depan kita tetap kuat dan tetap istiqomah di dalam melaksanakan dan menjalankan perintah Allah. Mari kita tutup kajian ini dengan membacakan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.